Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas aspirasi dan berbagai kumpulan lainnya, saya dengan suara independennya dan juga teman-teman lain yang dari banyak akses bisa disampilkan. Ini berani bilang endemo nggak? Boleh juga kan? Emang orang endemo kok. Ya. Oh, guru kita Bang Hariman. Ya. Nah, saudara-saudara, yang utama dulu diingatkan, tanggal 15 Maret setiap tahunnya harus diperingatkan menjadi peringatan hari nasional, libur nasional untuk anti fobia Islam. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pertanyaannya, apabila rejim atau yang memimpin negeri ini tidak menyetujui itu, berarti dia menentang isu internasional dan menentang putusan PBB yang berkait dengan memang tidak boleh ada lagi kepada Islamfobia. Harus ada antinya. Nah, hari anti Islamfobia itu pada tanggal 15 Maret. Harus diperingati. Nah, masalahnya bila nasional belum juga kunjung tiba, kita bikin minimal libur lokal di DKI. Bertahap kita berjuang, karena perjuangan harus dengan pengorbanan. Amin. Nah, sekarang kita fokus ke DKI. Di dalam konteks DKI, kita masih merasa tidak rela, tidak ikhlas ibu kota ini pindah. Betul apa tidak? Karena penghidupan, penghasilan, dan segala macam budaya yang sudah terbangun selama ini, kita terbiasa dengan di DKI, daerah khusus ibu kota, namanya Jakarta. Maka sisi lain saya mendengar katanya mau dibatalkan di DPR, tapi itu masih isu, betul Pak? Betul. Maka supaya isu itu menjadi terang benderang, kita buat aja sekarang kepanitiaan referendum menetapkan Jakarta tetap ibu kota Indonesia. Referendumnya sederhana, nggak usah kayak pemilu. Yang mau bikin nyatakan lewat WA juga boleh. Pokoknya DKI tetap ibu kota Indonesia. Sampai kapan? Sampai kapan? Karena pertimbangannya ada banyak hal. Yang paling utama tinjauan sejarah. Sejarah tentang ibu kota Jakarta ini sudah 400-an tahun lebih. Maka yang harus dilihat apa? Akar sejarah Jakarta ini adalah perjuangan umat Islam. Ada pelabuhan Raden Fatahillah, Pangeran Jayakarta. Kemudian pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45 di Jakarta. Dan juga segala macam kaitan dengan hitungan bisnis di Jakarta. Dan juga mendunia sudah kenal di Jakarta. Masa tiba-tiba ada kepentingan seseorang main enak aja pindah? Emangnya Nah, punya siapa ya? Ya itu makanya. Kalau ini dia bilang udah jadi undang-undang, ya dilihat dong peristiwa undang-undangnya. Mengapa kok disetujui begitu saja oleh DPR? Nah ini. Oleh karena itu, kesempatan bangkit mau pilkada, maka yang calon-calon untuk jadi gubernur berkewajiban memperjuangkan Jakarta tetap ibu kota Indonesia. Untuk itu, saya minta sedikit pendapat singkat dari ketua kita, Ibu Wati, tentang Jakarta tetap ibu kota Indonesia. Nanti bergiliran. Alhamdulillah, daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI. Jangan jadi DKJ. Jangan sampai jadi DKJ, udah pasti itu. Kenapa? Pertama, banyak sekali sejarah yang harus kita tahu bahwa DKI
daerah khusus ibu kota Jakarta itu bukan ece-ece, bukan asal begitu aja, tapi terjadinya itu penuh perjuangan, penuh darah dari para pejuang kita. Ada pejuang orang Betawi, ada segala macam, ada Jalan Pangeran Jayakarta, ada ini. Mau dijadiin apa emangnya? DKI udah benar-benar bagus-bagus. Yang pertama, yang kedua, daerah khusus ibu kota Jakarta udah jadi. Udah jadi, artinya udah jadi pusat ekonomi. Udah jadi pusat pencarian pencarian dari orang-orang bawah, orang-orang kelas menengah, bahkan orang-orang atas, tempat-tempat mereka itu korupsi. Jadi jangan sampai kita diem aja semuanya nih. DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, jadi DKJ, dipindahin ke IKN. Jangan sampai juga kita biarinin di semua nih yang pada cinta dengan yang 96 juta jiwa yang kemarin nyoblos ya. Minta tolong, mari kita sama-sama berpikir bareng-bareng bahwa pindah ibu kota ke IKN itu sangat memakan biaya yang luar biasa besar. Jangan sampai biaya itu kita hambur-hamburkan hanya untuk pindah ibu kota, sementara listrik aja masih pakai kabel. Tuh listrik pakai kabel bertaburan. Ya jangan sampai juga kita ngutang setinggi langit. Mau ngapain kita ngutang? Pindah ke IKN. Orang di Jakarta masih bagus begitu. Jadi mari yuk kita sama-sama berjuang. Khususnya saya dari aspirasi mendukung, sangat-sangat mendukung referendum untuk Jakarta tetap jadi ibu kota Indonesia. Sekian dari Ibu Ati. Semoga kita semua bersama-sama ikut juga menggaungkan tanggal 15 Maret menjadi Hari Libur Nasional, Hari Anti Islamofobia, bersama dengan referendum DKI Jakarta yang akan tetap menjadi ibu kota. Mari kita cari pemimpin-pemimpin yang mendukung bahwa DKI akan tetap menjadi ibu kota Indonesia. Kita cari pemimpin yang amanah, kita cari pemimpin buat DKI yang betul-betul bisa dipercaya, yang betul-betul bisa kita jadiin panutan lahir dan batin. Ayo mama, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua sekalian, mari kita dukung siapapun itu, terutama yang kita kenal perjuangannya dalam menegakkan hal yang amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya Brother Ben Jono. Silakan. Apa Dari aspirasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang aspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 15 Maret sebagai Hari Libur Nasional Anti Islamofobia adalah sesuatu hal yang sangat mudah karena resolusi PBB dunia sudah mengeluarkan dilarang untuk fobia terhadap Islam. Sebetulnya untuk di Indonesia ini saya berharap apakah di akhir masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden, nggak susah kan sebetulnya untuk mengeluarkan peraturan presiden yang menetapkan 15 Maret sebagai libur nasional Hari Anti Islamofobia. Nggak ada kesulitan itu untuk seorang Jokowi untuk membuat peraturan presiden terkait Hari Anti Islamofobia. Kalaupun misalnya memerlukan naskah akademik untuk segera terbitnya peraturan presiden, kami semua ibu-ibu yang diaspirasi dan juga bapak-bapak yang diaspirasi, bapak ibu diaspirasi siap untuk membantu menyusun naskah akademik untuk terbitnya Pelpres terkait 15 Maret Hari Libur Nasional untuk Hari Anti Islamofobia. Dan kita berharap juga bahwa Brother Egy Sujana berharap ada referendum di Indonesia ini terkait Jakarta tetap sebagai ibu kota negara. Karena dari tinjauan historis dan juga tinjauan kekinian bahwa Jakarta merupakan tempat yang masih sangat update untuk menjadi secara geografis sebagai pusat dari ibu kota Indonesia. Jadi jangan hanya gara-gara kepentingan kaum kapitalis brutal
harus dipindahkan ke Kalimantan. Begitu, Brother Engki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasinya dari Ibu Jatiningsih. Jatiningsih. Memimpin kaum emak-emak. Korlap emak-emak. Amin ya rabbal alamin. Bahkan panitia referendum. Amin. Pendagangnya Bang Enggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu Wati Imhar, Ibu Wati Salam, aduh maaf, kepleset, yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya Ibu Jatiningsih, wakil dari Ketua Aspirasi dan Ketua KSA. Dalam hal ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan yang paling urgent yang dalam hari ini yang kita sampaikan bahwa hari ini adalah hari pertemuan bulanan Kedai Sehat Aspirasi, tetapi kita juga menggaungkan yang kita gaung-gaungkan selama ini, yaitu temanya Hari Anti Islamofobia tanggal 15 Maret. Kita terus dukung resolusi PBB di tahun 2022 tanggal 15 Maret yang sudah mendunia, dan kita Indonesia sudah sepatutnya dan sudah seharusnya sebagai muslim terbesar, negara muslim terbesar, harus menjadi jembatan yang juga harus terus mengingatkan kepada pemerintah terutama dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa tanggal 15 Maret harus kita jadikan hari libur nasional agar kita semua ingat bahwa sudah tidak ada lagi fobia terhadap Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan yang radikal dan teroris yang selama ini digembar-gemborkan dan fitnah dituduh oleh pemerintah kita sendiri. Jadi mari saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita dari aspirasi tidak akan pernah berhenti, terus akan maju ke pihak pemerintah menuntut dan memohon agar tanggal 15 Maret ini disahkan sebagai hari libur nasional. Dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan, kita ingin menyatu dengan referendum yang sedang digalakan untuk majunya Pilkada Jakarta sebagai ibu kota yang betul-betul sudah sejak negara diresmikan 17 Agustus 1945 yang diawali dari Batavia, sudah 400 tahun lalu. Sudah 400 tahun yang lalu, dan akhirnya benar-benar ditetapkan Jakarta menjadi ibu kota Negara Indonesia, ibu kota negara Indonesia. Tiba-tiba ada nih pemerintahan yang benar-benar zalim nih, gak ada kerjaan ya Bapak Ibu, mau memindahkan ibu kota yang sudah jadi, sudah bagus, sudah bisa menghidupkan masyarakat di Jakarta, yang betul-betul menjadi sentral bisnis kita, kebanggaan Indonesia juga di mata dunia. Ternyata gak ada kerjaan, seperti kebanyakan duit, padahal kita kebanyakan utang. Mau pindah ke IKN ya, ke Kalimantan. Nah ini betul-betul kita tidak menyetujui, dan kita harus menolak keinginan pemerintah ini yang sebetulnya hanya menguntungkan mereka-mereka yang sedang menjabat sekarang ini. Jadi saya sangat setuju sekali dengan adanya referendum ini, dan mari Bapak Ibu, kita harus juga memilih siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf. Kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita gubernur DKI secara independen? Ya, secara independen kita tunjuk aspirasi yang pertama. Secara independen nggak pakai partai ya? Nggak Nggak ada urusan sama partai. Nggak usah. Aspirasi yang pertama mendukung
Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI secara independen. secara independen. Ya, itu dari aspirasi dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi Kalau Pak problemnya ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin, amin. Karena tidak Insya Allah. mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin, amin, amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur Ya. tahun 2013. Ya. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000, 600 sekian gitu. Ya, kita siap. Nah ya, pertanyaannya teman-teman kalau memang dukung mana KTP-nya? baru mau mulai, Bang, ya. Iya ini baru gagasan. Gagasan. Jadi akan kita kerja. Artinya dengan 700.000 atau sampai 800.000 KTP itu sanggup nggak teman-teman semua? Insya Allah. Kalau itu terjadi maka berubah insya Allah Indonesia. Amin. Karena DKI ibu kotanya. Amin. Dan Bang juga Egy, Pak Egy Sujana dari jadi aspirasi gubernurnya. kita akan menyediakan membantu Bang Egy untuk menjadi gubernur independen Ya. melalui KTP yang kita kumpulkan. Amin. wah kalau Buati udah ngomong itu rajanya aspirasi. Amin. 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 Sahabat Buati wakilnya. Yang ini belum komentar. Komentar dong, komentar Pak Ada Yakob, mau komen? kasih. Ya, Ada mau komen? Kasih Pak. Assalamualaikum Ya, Bang Egy. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, singkat saja. Pertama, saya sampaikan tidak ada alasan pemerintah tidak mau menyetujui dan mengabulkan aspirasi umat Islam untuk menjadikan tanggal 15 Maret menjadi hari anti fobia. Libur nasional. Libur nasional. Yang kedua, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan rezim ini Ya. terhadap Betul. bangsa, khususnya umat Islam. Ya. Sebab rezim ini sudah terlihat bahwa mereka sudah punya niat busuk untuk menghapus sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, Ya. khususnya dan perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, seharusnya bangsa ini menolak apapun yang diusulkan rezim Ya. ini untuk memindahkan ibu kota. Sebab ini adalah bentuk pengkhianatan Ya. rezim terhadap bangsa ini. Yes. Makanya, Ya. brother, supaya fokus secara hukum, supaya kita ini tidak liar, maka kita adakan referendum. Ya. Ya. Oleh karena itu, untuk supaya ini tidak terjadi, karena ini sudah ditetapkan dengan lewat peraturan Iya. perundang-undangan, Betul, ya. maka kita mengusulkan segera dibuat referendum Ya. Betul sekali. tentang pemindahan ibu kota. Kenapa Yang kita buat referendum Pak Yasin? Yang kedua, Bentar dulu, karena dengar-dengar mereka juga mau batalin. Cuman dengar-dengar doang, makanya kita Kita bikin duluin. referendum. Kita paksa dia, kita ingetin, bener nih, jangan sampai nggak balik DKI jadi ibu kota negara. itu sebenarnya pernyataan semacam itu biasa dilakukan oleh orang Iya. munafik. Nah, Orang munafik itu Ya, biasa berubah-ubah. Jadi- Berubah-ubah. Jadi orang yang membuat pernyataan itu jelas-jelas lah. Jadi Bahwa harusnya mereka bagaimana adalah- menurut Pak Yadid? nah. adalah orang munafik kan. Ya. Jadi Oleh karena artinya jangan jangan dipercaya itu, kita Betul. segera lakukan referendum itu kan. Ya. Betul. Jadi tidak benar itu, dan memang begitu kalau Ya. orang munafik, dan rezim ini memang rezim munafik. Top. Top. Ada lagi ibu-ibu? Ya, siap. Ya, Masih ada ini yang aspirasi kedua. daerah. Masih ada yang Terakhir. ketiga. Apa yang ketiga? Kita berharap calon gubernur yang ke depan ini, Yang yang amanah. kita minta itu yang punya komitmen untuk untuk memperjuangkan bahwa DKI ini akan tetap menjadi ibu kota negara. Egy. Karena itu kayaknya gitu, dan saya yakin yang bisa itu hanya Egy Sujana. Allah. Oh, Berani, Mas. Tunggu, ini udah aspirasi yang sangat menyentuh hati saya ya. Oke, siap. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Allah lah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga yang cabut kekuasaan itu. Allah yang muliakan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga yang hinakan seseorang. Pada Allah lah segala kunci-kunci kebaikan. Allah lah yang mendatangkan siang dan juga mendatangkan malam. Allah juga yang mematikan dan Allah juga yang menghidupkan. Segala kebaikan kehidupan Allah lah yang memberi rizki tanpa hisab, tanpa terkira. Oleh karena itu ya Allah, jika Engkau izinkan betul itu terjadi, jadilah kun fayakun. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya mujibah syai'in. Amin ya Allah. Ya, perwakilan dari daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari masyarakat Aspirasi masyarakat Banten mengutuk keras kepemimpinan yang sekarang berani memindahkan ibu kota Jakarta. Sepanjang sejarah dari mulai Pak Soeharto dan presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar. Jangan memikirkan nasib rakyat yang sedang amburadul terkait masalah makan dan tidak makan yang tidak dipikirkan, tetapi justru barang-barang mahal menyakiti dan menyayat hati rakyat Indonesia. Mau dikemanakan rakyatnya? Sementara rakyat miskin, semua naik, barang semua naik, tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, mak-mak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin zalim. Pemimpin zalim. termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah hutang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang sangat tidak Terhormat. tidak terhormat, Sangat terhina. bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah, betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Ya. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, silakan. Ustazah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratul waridwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Haqqa bihamdihi wa nastaghfiruhu haqqa wastaghfarihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saya Umi Marayelis sebagai anggota dari aspirasi Pondok Gede Jatiwaringin. Saya tinggal di Komplek BDN. Dari mulai saya hadir sampai jam ini, saya sebenarnya ingin menangis, sangat terharu, sangat bangga, sangat memenuhi hati saya melihat dan mendengar beberapa aspirasi ketulusan perjuangan ibu-ibu di lingkungan saya ini. Masya Allah. Dan itu tidak bisa didapatkan di seluruh daerah. Saya sangat bangga dengan
emak-emak bahasa kami gaulnya, dan saya sangat bangga dengan emak kita semua, Bunda Wati tercinta. Amin. Jadi saya sebagai orang bilang, sebagai daiyah, saya akan ikut menggaungkan Bismillah bahwa tanggal 15 Maret saya akan masyarakatkan ke seluruh penduduk bahwa itu adalah hari libur nasional. Kemudian saya juga akan ikut mengajarkan dengan syiar-syiar saya, dengan tausiah-tausiah saya, bukan sekedar berbicara masalah tahdid atau adab, bukan berbicara masalah fikih dan akidah. Saya akan membicarakan tentang politik, bahwa hidup sebagai masyarakat harus pandai, harus bisa melihat siapa pemimpin yang waras, siapa pemimpin yang wajib diikuti. Bismillah, kita semua bisa. Bismillah, kita semua bisa. Kita bisa berjalan sesuai dengan hadis dan Al-Quran, dan sesuai dengan hati nurani kita, bahwa kita harus menumbuhkan sifat membela bangsa dan negara walaupun kita seorang wanita. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berharap ke depan semua akan terjadi yang terbaik. Nah, masalahnya sekarang kita sudah tahu adanya pemimpin yang baru, Prabowo Gibran. Itu nggak bisa dihindari, mau suka nggak suka, mau diakui atau tidak diakui. Nah, tapi dalam konteks ibu kota, saya senang dengan Prabowo, katanya dia nggak mau ke IKN. Alhamdulillah, maunya di Jakarta. Mudah-mudahan juga Nah, dia yang mendukung. di IKN biarlah Gibran aja deh. Prabowo Tapi bukan ngurusin bagusnya IKN, di sini sebenarnya. aja, insya Allah. Karena di sini udah ada DPR-nya, MPR-nya, kedutaan-kedutaan besar, semua lah udah ada. Kan soalnya belum jadi, saya udah pernah ke sana kok belum jadi. Yang ada binatang Nggak ada buas. apa-apa kok. Yang ada Jadi oleh binatang karena itu, ke depan sangka baiklah kepada kami, bagi rakyat yang memang mendukung tetap ibu kota di Jakarta, mohon untuk minimal bikin podcastnya sendiri-sendiri atau WA dulu sementara sendiri-sendiri, kirim ke tempat markas kita di Aspirasi. Yes. Posko Aspirasi. Yang mimpin siapa di sini? Wati. Buati. Nah, nomor teleponnya supaya orang tahu. Boleh. Kepada Ibu Jati, sebut nomor teleponnya, sebut. Oh ya, boleh. Perwakilan dari Aspirasi, di Posko Aspirasi, saya Ibu Jati Ningsih, nomor telepon 0812 18 31 31 28. Tolong satu lagi telepon Bupati. Ya, Bu. Ayo, Buati. sebut dong. Ya, oke. Sebut aja, sebut. Biar pindah-pindah lagi. Sebut berapa? Kosong. Telepon Ibu Wati 0811 0811 81 81 61 61 89. 89. Itu telepon Buati. Ini Ibu Wati rajanya Aspirasi. Iya. Ini wakilnya. Nah, itu namanya Bu Wati. Iya. Ini Bu Jati. Nah, satu lagi yang pimpin di kalangan laki-lakinya Mr. Ben Jono. Nomornya berapa? Sebut. Sebut nomornya. Ini sejarah kita buat Ben Jono. Sebut Ben. Oh iya, oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan bukan subversif. Ayo Ben. Ini aspirasi. Inspirasi Oke. laki-laki. 0817 165 057. Ya, demikianlah saudara. Pos Tanah Abang, Pos Tanah Abang. Hah? Pos Tanah Abang. Juga ada di samping posko di Menteng sini, ada juga di Tanah Abang 3 nomor 19. Nah, saya kira demikian. Jakarta Pusat. Dan nomor Telepon Arif, berapa nomor Arif? 0857 0857 1055 1055 8209. 8209 Arif Iksan. Terima kasih. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.